Dan berikutnya kita akan simak agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati dari Amerika Serikat. Ada data ataupun ada pidato Gubernur Fed Jerome Powell dan juga ada pidato Menteri Keuangan Janet Yellen. Kemudian dari Kanada ada data penjualan manufaktur dan dari Eropa ada pidato ECB dan juga dari Jerman ada pidato Wakil Gubernur BUBA Jerman. Kemudian dari Jepang hasil rapat kebijakan moneter. Kemudian dari Hong Kong neraca perdagangan dan dari Singapura produksi industri, kemudian dari Thailand ada data soal produksi industri. Dari agenda emiten, pemirsa, MCAS menggelar rapat umum pemegang saham, Wi-Fi juga demikian, Kino menggelar RUPS dan IJEE juga menggelar RUPS, sementara itu BIF melakukan tanggal X saham bonus. Dan berikutnya adalah kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Ya, bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix dengan Nikkei menguat 1,78% di level 38.543. SCIC Singapura melemah 0,16% di level 3.577. Kospi Korea dibuka menguat 1,92% di level 2.646 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 0,68%. Ya, untuk berbincang pagi hari ini di Market Bus, kami sudah terhubung dengan Mas Andika Cipta Labora, analis dari PT Kanakahita Solvera. Selamat pagi, Mas Andika. Halo, Mas Andika. Halo, selamat pagi Mas Wiki. Pagi, terima kasih Mas Andika sudah Ya, bergabung di halo, Market Bus kali ini. Sehat selamat selalu pagi. ya, Mas Andika. Baik, Ya, Mas Andika, kalau sehat-sehat semua. kita bicara mengenai pelemahan dari IHSG kemarin melemah dipimpin oleh saham-saham berbasis keuangan ataupun perbankan begitu ya. Apakah ini menandakan euforia pemangkasan suku bunga sudah memudar atau sebetulnya ada sentimen lain Mas Andika? Oke, kalau saya lihat ya, memang kemarin itu perbankan ya di awal sesi satu seperti itu memang itu merespon ya kabar negatif dari China yang dimana bank sentralnya itu berpotensi menurunkan suku bunga ya, menurunkan suku bunga yang memang ini di mata para investor menjadi daya tarik nih. Jadinya investor di dalam negeri itu menarik duitnya seperti itu ya, ada kekhawatiran menarik duitnya sehingga memang bank-bank yang memang menjadi penggerak IHSG dan memiliki bobot yang besar di IHSG ya, sektor finance menjadi pemberat indeks pada perdagangan hari kemarin ya. BRI aja sempat kemarin 5% seperti itu. Oke, artinya ini hanya pelemahan sementara atau Anda kemudian memang melihat bahwa investor melihat sektor lain yang lebih menarik atau mungkin mereka hanya merealisasikan keuntungan saja dan yang dijadikan sasaran adalah saham-saham berbasis perbankan yang kemarin naiknya sudah signifikan. Oke, saya lihat juga memang ada faktornya aksi profit taking yang dilakukan oleh para investor ya, di mana memang saham perbankan ini sudah mengasih return ya, memberikan return kira-kira dari awal Juni sekitar 15% hingga 20% ya. Nampaknya memang dijadikan oleh para investor untuk take profit. Namun demikian, kalau menurut saya sendiri, ini hanya menjadi sentimen jangka pendek ya, di Hmm. mana sentimen utamanya itu masih satu hal ya, yaitu The Fed menurunkan suku bunga. Dan memang kalau The Fed menurunkan suku bunga ini, emergency market seperti IHSG ini masih menjadi daya tarik sendiri karena Hmm. para investor mulai mengeluarkan dananya dari developed market ke emerging market seperti itu. Baik, artinya sentimen terkait dengan penurunan tingkat suku bunga acuan dari The Fed ini seharusnya berlangsung lama, tapi koreksi yang terjadi kemarin hanya profit taking saja begitu ya? Betul, Pak. Baik, Betul, Mas. bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke saham-saham berbasis perbankan yang kemarin koreksi, atau Anda masih melihat kemungkinan masih terjadi pelemahan untuk saham-saham berbasis perbankan? Kalau menurut saya sendiri ya, Pak, ini memang bisa menjadi kesempatan buat kita ya untuk buy on weakness seperti itu di saham-saham perbankan seperti Mhm. BRI ya. BRI sendiri menarik kemarin itu dia sempat menyentuh 5.200. Nah, ini juga kalau kita lihat memang adanya hammer ini indikasinya bahwa
perbankan ini ada potensi naik hari ini. Hmm. Seperti itu, Mas. Oke, berarti pada saat level pembukaan masih kemudian di level yang terdiskon, direkomendasikan untuk bisa langsung masuk sebelum akhirnya bisa naik kembali begitu ya ke saham-saham berbasis perbankan ya. Betul, Mbak. Tadi Selama ya BRI, dilanjutkan. Ya, BBRI ya, Anda rekomendasikan ya. Setelah BBRI, itu tadi juga ada gap ya, BRI ya kemarin. Dia dibuka gap down sehingga memang untuk menutup gap sendiri, BRI itu ada peluang ke 5525 dan resistennya terdekat itu di 5575. baik. Mas Andika, kalau kita lihat pelemahan IHSG ini juga yang menarik adalah terjadi di tengah China yang memberikan stimulus untuk ekonomi dalam negerinya begitu ya. Bagaimana Anda melihat korelasinya dan sejauh mana ini kemudian mungkin bisa menjadi sebuah pergerakan yang anomali begitu karena dari Amerikanya sentimennya sedang positif, dari China juga demikian. Seperti apa Mas Andika? Oke, kalau saya melihat sendiri ya, dengan pemangkasan suku bunga di China sendiri ini kan merupakan stimulus yang dilakukan pemerintah ya. Nah, ini akan menjadikan sama seperti di Indonesia ya, ketika suku bunga BI turun, maka akan ada perputaran ekonomi gitu ya. Lihat ekonomi lagi karena para pengusaha atau investor itu menarik duitnya sehingga akan diputar di sektor real. Nah, karena adanya potensi pertumbuhan ekonomi ini tentunya akan menjadi dampak positif nih untuk emiten-emiten komoditas seperti itu, Mas. Karena memang Indonesia sendiri melakukan ekspor batu bara banyak ke China, lalu ada naik nikel juga seperti itu. Jadi sehingga memang ini sendiri menjadi sentimen positif untuk pergerakan harga, Mas. Oke, ya Mas Andika, suara Anda tiba-tiba hilang begitu. Halo Mas Andika, Oke. Halo baik. ya, halo. Mas Andika, kalau kita bicara mengenai saham-saham berbasis komoditas, berarti spesifiknya adalah perkebunan atau energi yang kemudian mendapatkan Saya sentimen lebih ke positif dari energinya. energi, baik. Secara spesifik mungkin saham-saham yang menarik untuk Ya, bisa dicermati Mas Andika? saya sendiri melihat dari pergerakan teknikal ya, Mas. Itu ada Indika Energy dan Doit ya. Hmm, Doit. Indi dan Doit, Mas. oke. Indi dan Kenapa Doit itu ini menarik direkomendasikan? juga saham komoditas emas ya, di saat pergerakan harga saham, harga emasnya all time high itu juga menarik, ini udah mulai ada inflow ya di Hmm. saham-saham emas seperti itu. Oke, berbasis energi ataupun mungkin batu bara dan juga komoditas emas gitu ya, menarik untuk bisa dicermati. Oke, kalau kita lihat berarti kan Anda tadi merekomendasikan untuk saham-saham berbasis komoditas hanya jangka pendek saja begitu ya, hanya untuk trading saja. Ya, untuk sampai sebulan 2 bulan ke depan juga masih oke nampaknya, Mas, karena memang seperti batu bara kan di akhir tahun itu ada sentimen lagi datang, yaitu datangnya musim dingin di Mhm. Timur Tengah, di Eropa, di Cina ya, sehingga memang itu akan meningkatkan permintaan batu bara seperti di itu kan di China, Asia Timur, Jepang, Korea seperti itu ya. Oke, artinya dari saham-saham yang berbasis komoditas yang Anda tadi sebutkan, Halo? secara harga itu memang sedang murah dan potensial upside-nya menarik jika kemudian dilakukan term investasi 1 sampai dengan 2 bulan, atau ada alasan lain sebetulnya, mungkin ada alasan fundamental di balik itu. Lebih ke inflow di technical ya, Mas. Kalau Hmm, saya lihat oke. seperti Indika tuh dia membentuk up and handle ya, volume juga besar, asing juga masuk ya, seperti itu. Mhm, mhm. Oke, dari saham-saham berbasis komoditas kita kembali lagi ke saham-saham berbasis perbankan. Kalau kita lihat dari saham-saham bank yang tadi Anda sampaikan, BBRI, apakah kemudian ini saham yang secara harga paling menarik jika dibandingkan dengan saham-saham berbasis perbankan lain yang kemudian kemarin mengalami pelemahan, tapi tidak terjadi pada BBCA pada penutupan perdagangan kemarin berbalik arah begitu ya. Em, Seperti apa kalau kita kemudian pengen lihat valuasi harganya nih Mas Andika? Oke, kalau saham perbankan sendiri memang saat ini kalau secara valuasi per atau PBV ya, saya melihat yang paling murah itu
BBNI ya, di antara Big Bank seperti itu BBNI. Nah, memang kalau saya lihat sendiri BBNI, BRI itu masih menarik Mas, karena memang masih ada potensi upside ke resisten all time high-nya ya. Hmm, Kalau kita lihat BCA udah all time high, Mandiri juga sudah all time high ya, atau ya. sudah dekat-dekat all time high. Jadi memang yang masih memberikan upside yang menarik itu BNI dan BRI Mas. Oke, karena secara valuasi masih kemudian murah ya jika dibandingkan dengan saham-saham berbasis perbankan lainnya. Oke, kalau kita lihat hal lain yang menarik tentunya adalah sentimen dalam negeri ataupun domestik terkait dengan penyelenggaraan pilkada. Biasanya sektor-sektor yang dinilai menarik adalah sektor-sektor yang berbasis consumer goods begitu ya. Nah, apakah Anda juga senada dengan analisis ini atau seperti apa Mas Adika? Oke, biasanya memang kalau di musim pilkada atau pilpres, memang daya beli masyarakat naik karena adanya bansos seperti itu juga ya, sehingga memang jadi sentimen positif untuk pergerakan saham sektor konsumer ya, seperti itu. Karena tadinya suka ada bansos seperti itu. Saya setuju dengan pendapatnya bahwa di tahun politik ini memang menjadi sentimen positif juga untuk pergerakan saham sektor konsumer. Oke, sektor konsumer yang menarik sahamnya apa saja Mas Andika menurut Anda? Kalau saya lihat ini yang memang baru ada pergerakan ya Mas, walaupun secara teknikal masih downtrend, yaitu Unilever ini udah mulai Hmm. ada ini nih Mas, udah ada mulai volume ya, volume Mhm. mulai meningkat. Nah ini dia ada resist di 2300, nampaknya kalau dia break 2300, Unilever akan terdekatnya ke 2450. Mhm. Oke, karena dalam satu minggu sudah menguat 4,55%. Karena ini juga mungkin disinyalir adanya sentimen pilkada ini begitu ya. Karena kalau kita lihat dari pergerakan dari Unilever sendiri baru kemudian mulai menguat 1 bulan belakangan. Kalau kita lihat dari 3 bulan, 6 bulan, kemudian secara year to date dan juga tahunan ini masih mencatatkan rapor merah begitu ya untuk pergerakan harganya begitu. 2.300 Unilever jadi level yang menarik, level yang menarik untuk bisa masuk, Mas Andika. Iya Mas, kalau kita ini kalau Unilever nih buy on breakout seperti itu Mas. Mhm, mhm. Oke, baik. Hal lain yang juga menarik untuk kita cermati adalah terkait dengan momen-momen di mana akan segera dilantik pemerintahan baru di bulan Oktober, Mas Andika. Harapan-harapannya terkait dengan mungkin juga BUMN karya ataupun mungkin saham-saham yang em, akan mendapatkan keuntungan ataupun emiten-emiten yang akan mendapatkan berkah lah dari berbagai macam program yang akan diterapkan oleh pemerintahan berikutnya, Mas Andika. Oke, kalau saya lihat ya memang sebulan lagi ya kurang lebih akan ada pelantikan presiden. Nah, memang program makan siang gratis yang masih akan saya headline ya, karena memang ini menjadi janji kampanye untuk pasangan baru dan memang ini nantinya akan menjadi sentimen positif untuk emiten poultry seperti itu, Mas. Baik, saham-saham berbasis poultry. Iya, betul, Mas. Oke, Untuk oke. saat ini. Baik, ada spesifik Cepin, sahamnya? Cepin. Cepin ya. Oke, baik. Cepin perdagangan kemarin itu ada sinyal penguatan seperti itu, Mas. Baik, lebih lengkap mengenai Cepin nanti kita bahas ya Mas ya, apakah level terakhir ada level yang menarik untuk bisa masuk, karena kita harus jeda sejenak dan tetap bersama kami akan segera kembali.